Alkitab ditambahin dan dikurangi kata-katanya. Itu kan sebenarnya tidak boleh kan. Nggak boleh dikurang-kurangin, nggak boleh dilebih-lebihin. Dan yang sekarang saya terima, logika saya main gitu kan. Kok nggak boleh, ini padahal udah ditulis loh, nggak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh dikurang-kurangi, tapi kenapa kok diganti-ganti? Itu aja sih. Kalau kita memang dari awal nggak boleh makan babi, ya sudah nggak boleh. Kenapa kok diubah biar kita bisa makan babi, gitu aja. Itu dia. Jikalau memang kembali kepada original text. Nah, kami mendukung LAI sepenuhnya agar kembali kepada original text. Tapi dia respect ya, respect banget lihat Mbak Lydia sholat ya. Iya. Lihat gerakannya begitu. Ya seneng sih, seneng dibilang gitu karena temanku ada yang respect aku juga, maksudnya ngehormatin aku juga, dia juga kepo gitu. Ya insya Allah lah, mungkin ada hidayah. Itu aja sih. Memang ini Mbak, Islam itu merupakan satu-satunya agama di dunia ini yang tata cara peribadatannya sangat membuat orang menjadi tertarik. Mulai ini peristiwa ini terjadi mulai zaman Rasulullah, zaman Rasul, ketika para kaum kafir Quraisy yang kepo istilahnya ya, kepo apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sama umatnya, itu banyak yang kepo itu, lihat sholat gerakannya begitu, banyak yang masuk Islam. Ini peristiwa ini sampai sekarang banyak sekali orang yang karena melihat tata cara peribadatan orang Islam yang begitu menarik hati ya, membuat orang menjadi satu penasaran, yang kedua itu tersentuh begitu gerakan-gerakannya yang unik itu, sehingga banyak orang masuk Islam. Ya, gerakan-gerakan yang seluruh dunia sama kan. Iya, betul. Seperti kok Julius MHC ya, Mualaf Center yang almarhum. Nggih. Itu kan kejadiannya kan juga sih gitu. Jadi dia tertarik sama orang Jumatan, lihat orang rukuk, lihat orang sujud, dia langsung masuk Islam. Hanya karena itu aja. Betul. Bayangkan. Sebenarnya tata cara peribadatan di Islam itu dilakukan oleh para nabi dan rasul sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini hanyalah penerus saja, penerus risalah para nabi, yang itu merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, diteruskan oleh para umatnya, termasuk ajaran bersujud dan lain sebagainya. Itu konsep tata cara peribadatan ini sudah bagus sebenarnya. Sudah ada. Kalau tidak percaya Mbak, mungkin sudah tahu atau belum, Nehemia pasal 8 ayat 5. Kalau di HP itu 8 ayat 5, tapi kalau di Alkitab ini 8 ayat 6. Mungkin hanya untuk pengetahuan saja ya Mbak. Ayat ini membuktikan bahwa ajaran para nabi dan rasul zaman dahulu ya seperti yang sekarang dijalankan oleh umatnya Nabi Muhammad. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop dulu. Ezra membuka kitab itu. Semisal Mbak Lydia sebagai Ezra, Nabi Ezra. Ezra membuka kitab itu di depan semua umat, sementara Ezra berdiri lebih tinggi dari umat. Berarti Ezra sebagai apa di sini? Imam, pengajar, khatib, khutbah. Mari silakan lanjut. Karena pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Dia masih membuka kitab itu ya. Terus kemudian selesai umat berdiri. Mungkin Mbak Lydia sudah tahu ya, ada namanya qomat, acara qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada sholat Jumat, ada khotib di atas mimbar membuka kitab
kemudian di depannya ada Makmum. jamaah itu Jamaah. makmum, tiba-tiba berdiri. Komat dia. Terus lanjut Yang ini ayat 7 ini. ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Stop dulu. Lalu Ezra menyebut dengan Allah yang Maha Besar. Siapa yang menyebut itu? Ezranya. Ezra. Dia sebagai apa tadi? Imam. Imam. Ezra memulai kegiatan ibadahnya dengan menyebut Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar bahasa Arabnya apa, Mbak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Ezra, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sementara kemudian semua orang di belakang Ezra itu menyambut dengan seruan, amin, amin. Di situ aminnya 2 kali. Itu mengindikasikan bahwa ada banyak orang di situ, di belakang Ezra itu. Amin, amin. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sambil mengangkat tangan, Mbak. Setiap kali gerakan Allahu Akbar, mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Itu yang dilakukan tata cara peribadatan seperti itu. Lalu berlutut dan bersujud. Berlutut itu gerakan rukuk yang diperlihatkan Mbak Lydia kepada Mbak Kristen itu. Rukuk, berlutut, dan bersujud. Kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, kira-kira di atas di bawah kolong langit ini yang begitu luas ini, di atas hamparan bumi ini, bumi Allah ini, agama mana di dunia ini, di peta-peta negara kita ini, peta-peta dunia ini, ada agama apa itu yang mengajarkan kalau beribadah seperti itu? Islam. Ini adalah indikator ya bahwa ajaran tata cara peribadatan yang kita lakukan setiap hari ini merupakan ajaran para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam hingga diteruskan oleh para nabi dan rasul berikutnya. Siapa yang melakukan itu? Islam. Apakah saudara kita Kristen dan Katolik yang memiliki kitab suci ini menjalankan ajaran seperti ini ketika di gereja? Cuman Tidak. sujud, lutut aja. Lutut aja, tapi kalau sujud tidak. Tidak pernah diajarkan, yang pasti tidak pernah diajarkan. Padahal kalau bersujud di situ jelas hingga muka sampai ke tanah. Di situ bukan hanya perkataan sujud saja. Definisi sujud di situ ada di tambahannya di situ. Bersujud tanpa koma ya, hingga muka sampai ke tanah. Tidak ada lagi definisi. Ya. Ada beberapa pendeta itu kita tanyakan, apa definisi sujud? Oh, definisi sujud yang sebagaimana kita lakukan di gereja. Itu bukan bersujud, Pak Pendeta. Bukan bersujud. Berlutut Itu ya, kalau berlutut mungkin ya. Berlutut itu sudah ada di situ tercantum. Berlutut Ada dan lagi sujud. bersujud. Beda, berlutut dan bersujud. Di situ definisi bersujud sangat terang, sangat jelas sekali tanpa koma, tanpa titik di situ. Hingga muka sampai ke tanah. Muka ya ini. Jidat ya, jadi jidat harus Dahi. Ya. Sudah tidak ada perdebatan lain, udah. Begitu. Barangkali kalau Mbak Kristen nanya lagi tentang sholat, ya kasih aja Nehemia pasal 8 ayat 6. Tapi kalau di HP, di Alkitab Sabda itu Nehemia pasal 8 ayat 5. Ayat 5. Ya. Karena beberapa ada perbedaan dari ada dinamika di kitab suci dengan yang di Alkitab Sabda versi paralel di internet itu beda satu ayat kadang, termasuk beberapa ayat yang lain, beberapa surat yang lain. Saya lihat di sini 8 ayat 6 dan 8 ayat 7, tapi kalau di Alkitab Sabda 8 ayat 5 dan 8 ayat 6, selisih satu ayat. Begitu barangkali. Kita ada pertanyaan lagi, Mbak Lydia?
sudah lama nggak pegang. Oh iya, sudah lama nggak pegang Iya. kitab suci ya. Di Ini Bible ini. Heeh. Kira-kira kalau Nggih. Nehemia tadi ini pernah nggak disampaikan menurut Ustaz Ipung, disampaikan di gereja-gereja? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak akan pernah ya. Ada banyak ayat yang tidak akan pernah disampaikan di Ya. gereja. Termasuk ayat yang ini, Tuan Guru. Kalau ayat Markus pasal 16 ayat 17 18 itu pasti tidak akan pernah disampaikan. Yang minum racun tidak akan mati ya. Oh iya. Ada satu ayat yang tidak akan pernah disampaikan di gereja, yakni ayat Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa sama yang Oh ini ya. alasan. Oh ya, waktu itu pernah ya Mbak Lydia saya sampaikan itu kan, Lukas pasal 6 ayat 12. Ayat ini tidak akan disampaikan di gereja. Karena menyampaikan bahwa Yesus itu naik ke atas bukit, lalu Yesus berdoa, semalam-malaman berdoa, dia minta tolong kepada Allah. Artinya apa? Yesus ini sebagaimana Manusia Nabi biasa. dan Rasul dan manusia biasa yang lain, bahwa dia minta tolong kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Andai kata dia Tuhan, Kenapa takut maka kan gitu? dia tidak akan ya, berdoa, apalagi di situ semalam-malaman. Berarti kalau semalam-malaman itu bermalam-malam dia. Bermalam berhari. Ada sesuatu yang dia minta tolong Pertolongan kepada ya. Allah. Namanya berdoa berarti dia sedang minta tolong. Kemudian yang 1 Korintus pasal 10 ayat 14 tadi. Ya betul. 1 Korintus 10:14 kali. Ayat 14. Iya. Manusia bodoh karena Kristus ini. Ini berbeda. Beda. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Mungkin beda ya. Beda. Beda. Mungkin yang Beda. 1 Korintus ayat 13 ya. Itu kan yang banyak Nggih. disebutkan Ustadz Suma. Nggih. Ya itu. Bapak ini hafal semua ya nama-nama apologet dari Islam Kristen. Ya, saya tiap hari sih yang ikuti. Menonton. Ya, semoga Nggih. para mujahid Islam ini Masya Allah. terus dikasih Siapa saja? panjang. Tuan Guru siapa saja? Ya yang baru kayak Danje Mumek kan berapa Nggih. bulan yang lalu. Nggih. Ustadz Kainama. Ustadz Kainama. Yahya Waloni kan semua Nggih. dari pendeta-pendeta. Nggih. Terus Donditan, Nggih. Rohani, Kohani ya. terus Agustan, Nggih. Bojonegoro, Nggih. terus Yonatan Nandar, Suma, Nggih. Ustadz Suma, Heni Selebes, Ustadz Sugi. Nggih. Itu masih banyak lagi yang lainnya. Nggih. Terutama yang dari pendeta-pendeta kan Danje Mume, Pak Maksi, Nggih. sama Yahya Waloni. Itu kan dari semua pendeta. Kenapa pendeta sampai masuk Islam? Karena mungkin sering baca Bible. Betul. Akan terguncang. Nggih. Semakin banyak, semakin dibaca, semakin terguncang. Nggih. Sebenarnya Bible ini bagus sekali dan menambah kecerdasan kita semuanya. Semakin kita baca maka Semakin kuat semakin iman kita, terbuka dan semakin menguatkan iman menguatkan Islam. iman kita dan semakin dekat kita dengan Tuhan. Dulu itu apa namanya? Waktu bukan kecil sih, SD kayaknya. SD Ya. apa SMP ya? Kan saya tuh kalau lihat buku itu sukanya dari depan gini, Ya. terus tiba-tiba langsung ke belakang gitu. Ya, ya. Jadi kepo. Waktu itu buka Alkitab, bacalah Wahyu. Ini Ya. yang sampai sekarang saya ingatnya Ya, ini, yang Noni pernah bilang ke papi itu, inilah Wahyu ini yang pasal 22 ayat 18 sampai ini ayat 20. Apa yang terjadi itu? Ini saya ini kan logika lagi ya Nggih, sama nggih. sekarang. Dibaca dulu aja. Biar greget. Nggih. Banyak yang itu kan Alkitab ditambahin dan dikurangi
kata-katanya. Itu kan sebenarnya tidak boleh kan. Kita harus mengikuti, maksudnya kalau kita kan Al-Quran, kita harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti kita. Betul, betul. Jadi bukan kita yang mengubahnya. Betul. Original text. Ya, originalnya. Saya di sini bilang, aku ini Wahyu bilang, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini, dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Itu sih. Jadi itu masih apal sampai sekarang. Itu maksudnya masih tak inget gitu, Wahyu. Masih menancap. Pernah saya baca itu gak boleh dikurang-kurangin, gak boleh dilebih-lebihin. Dan yang sekarang saya terima, logika saya main gitu kan, kok gak boleh, ini padahal udah ditulis loh, gak boleh dilebih-lebihkan, gak boleh dikurang-kurangi, tapi kenapa kok diganti-ganti. Itu aja sih. Yang contoh kecilnya ya babi itu. Kalau kita memang dari awal gak boleh makan babi, ya sudah gak boleh. Kenapa kok diubah biar kita bisa makan babi, gitu aja. Itu dia. Tetep kan babi hutan pun itu babi. Itu sih. Ada banyak sekali yang dirubah, Mbak. Misal contoh Tuhan dan Tuan. Ini ada ambiguitas ya bahasa sejak tahun 60-an ya. Sejak kedatangan zaman Belanda dan sampai sekarang itu Tuhan dan Tuan itu ada ambiguitas, sehingga ini yang ada dirubah-rubah di soal ini ya. Sama seperti hutang versus utang ya. Terus orang hutan, orang utan. Pembaharuan versus pembaruan. Ya, sudah. Oke. Ini Tuhan dengan Tuhan. Nah, kita kasih contoh, lihat. Mbak bisa buka di kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Boleh dibuka? Yohanes. Ya. Pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya. Ya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, clear, sudah. Kata perempuan itu kepadanya, pada Yesus maksudnya. Tuhan nyata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ada kejanggalan nggak di situ? Ada kejanggalan nggak? Kejanggalannya apa, Mbak? Yang seorang nabi itu. Ya. Pertama dia ngomong, Tuhan nyata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ada penurunan di situ ya. Downgrade dari Tuhan menjadi seorang nabi. Nabi kan bukan Tuhan berarti. Tapi dia menyatakan itu Tuhan. Mari kita lihat. Nggak usah kita lihat original teks dulu, nggak apa-apa. Kita lihat terbitan LAI yang beda-beda tahun. Mbak bisa buka di ayat yang sama. Cara ngetiknya di Google, Yohanes spasi 4.2:19 spasi versi paralel. Yohanes pasal 4 ayat 19. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, sama dengan yang di Alkitab yang tadi itu. Oke. Lanjut, yang tahun berapa? 2018. Yang versi AYT. Oke, AYT. Perempuan itu berkata kepadanya, Tuan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Oke, yang ini Tuan ya, logis Tuan. Logis ya. Oke. Seperti Bapak Tuan Guru, Bapak Budi Susilo, saya bilang Tuan kan? Nyata Bapak, Tuan Guru ini adalah ternyata papanya Mbak Lydia. Saya bilang Tuan Guru, logis. Saya tidak bilang Tuan Guru
Tuhan. Ini salah, baru saya bilang salah. Nyata bahwa ternyata Pak Budi Susilo ini papanya beda. Tuhan kau punya anak kan gitu kan. Oke, lanjut. Ada lagi yang TL Iya. 1954. Iya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Iya. "Wah Tuan, hamba rasa Tuan seorang nabi." Tuhan ya. Beda Oke. lagi. Beda lagi. Lanjut lagi yang bawah. Yang BIS. Iya, BIS. 1985. Iya. Ini langsung ngomong ini. Iya. Sekarang saya tahu Tuan seorang nabi, kata wanita itu. Oke. Lagi. Ya. TSI 2014. Ya. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang nabi." Sekarang apa ini? Bapak. Iya. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Yang ini lagi MILT 2008. Iya. Wanita itu berkata kepadanya, "Tuhan, Iya. aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi." Ya, menduga ini. Ya, menduga kalau ini. Ya, oke, lanjut. Lagi, ini Selaber 2011. Kalau ini perkataannya lebih kepada mendowngrade-kan kan? Downgrade. Tuhan, aku menduga engkau seorang nabi. Beda, tafsirannya kan beda kan? Iya. Oke, lanjut. Beda lah. Yang Selaber 2011. Kata perempuan itu kepadanya, "Ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi." Iya. Lagi AVB 2015. Perempuan itu berkata, "Tahulah aku sekarang, Tuhan ini seorang nabi." Iya. Banyak ini. Iya. Jadi Tuhan, Bapak. Kembali Tuhan lagi terus. Saya duga. Tuhan, iya. Saya duga. Iya. Begitu Mbak Lidian. Jadi marilah kita saya sepakat kepada LAI jikalau memang kembali kepada original text begitu. Itu sama-sama terbitan LAI Mbak, tapi beda tahun. Tergantung siapa yang menerjemahkan. Begitu kurang lebih. Tergantung siapa yang menerjemahkan. Tapi original teksnya orang LAI ada yang bisa baca nggak? Saya yakin banyak yang bisa. Karena mereka orang berilmu. Iya. Cuman tadi itu tergantung siapa yang menerjemahkan dan sehingga itu termaktub di Alkitab yang terbitan pada tahun itu begitu. Itu terutama kejujuran lah Iya. dalam mengartikan. Iya. Nggak takut itu kayak ngubah-ngubah gitu. Iya. Jadi berdasarkan kitab Wahyu tadi itu. Iya. Nah, kami mendukung LAI sepenuhnya agar kembali kepada original text. Ya, kalau yang sisipan ya enggak usah ditampilkan ya kan. Ya. Tambahan juga enggak usah termasuk ayat palsu apa misalnya itu yang versi biasanya kan ada di situ keterangannya. Ya, bahwa ayat ini palsu dan tidak ada dalam naskah asli kan gitu kan. Nah, kayak seperti itu kan mungkin itu bisa disikapi oleh yang berwenang, maksudnya pihak LAI sendiri begitu, karena mereka orang-orang berilmu semua kok, dan banyak. Mereka ya mudah-mudahan lah untuk menerjemahkan dari teks aslinya ada kejujuran di situlah. Baik, sekarang kita ini Mbak Lydia Lovinda, saya coba kita bacaan sholat bisa apa saja sekarang, kecuali kunut sih saya masih kunut itu tidak dibaca juga tidak masalah apa-apa. Itu hanya sunnah, tidak wajib. Misalnya tidak dibaca sah, kalaupun membaca sah juga. Jadi mana yang benar, sama-sama benar. Ya. Karena Rasulullah pernah melaksanakan kunut dan pernah meninggalkan kunut. Jadi NU pakai dalil yang Rasulullah melaksanakan kunut itu, Muhammadiyah menggunakan dalil Rasulullah meninggalkan kunut.
Jadi kurang lebih begitu Mbak, sama-sama sah, sama-sama punya dalil. Dan itu kategorinya tidak wajib, jadi sunnah. Kalaupun tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Ya, termasuk begini, kalau misalnya Mbak Lydia tidak hafal iftitah juga nggak ada masalah. Jadi sah-sah semua. Iya. Yang nggak sah itu yang nggak sholat. Yang nggak sah, yang nggak sholat. Karena Rasulullah pernah mencontohkan dua-duanya. Oh ya. Jadi mana saja. Boleh yang pakai yang pendek juga enggak apa-apa. Misalnya begini. Muhammadiyah kalau rukuk itu bacaannya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. NU Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sah semua. Mana yang tidak sah? Tidak ada. Karena Rasulullah pernah mencontohkan. Begini Mbak Lydia Lovinda, mu'alaf masuk Islam itu tidak boleh terjebak pada identitas. Karena identitas itu organisasi ya, NU atau Muhammadiyah. Silakan bebas mana saja. Kalaupun mereka punya ijtihad, silakan bebas. Karena itu Rasulullah begini Mbak, pernah mencontohkan begini, terus kadang mencontohkannya begitu. Itu mengindikasikan bahwa semuanya boleh gitu. Semuanya boleh. Ya. Dan NU lebih condong ke sini. Boleh, Muhammadiyah lebih condong ke sini. Boleh. Misalnya begini. Bacaan iftitahnya NU. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya itu. Muhammadiyah, Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Muhammadiyah. Mana yang sah? Dua-duanya sah. Karena Rasulullah pernah mencontohkan ya. Dalilnya NU, oh saya pakai yang ini saja. Muhammadiyah, oh saya pakai yang ini saja. Kata Muhammadiyah lebih kuat yang ini. Kata NU, oh saya lebih condong yang ini. Itu yang Rasulullah mengajarkannya beda-beda. Itu yang sunnah Mbak. Bukan yang wajib. Ya. Tapi kalau yang wajib tidak ada perbedaan. Al-Fatihah ya itu wajib, tidak ada perbedaan. Surat pendek ya itu nggak ada perbedaan. Qul huwallahu ahad ya begitu bacaannya, tidak ada perbedaan. Seluruh dunia. Ya. Sama. Begitu. Terus kurang lebih begitu Mbak. Bebas. Mbak Lydia sore hari ini mau pakai yang mana? Silakan. Ya yang saya bisa. Yang dipisah boleh, silakan. Ini mulai dari mana? Mulai dari Mbak Lydia kalau mau hari ini mau pakai iftitah. Boleh. Silakan. Bisa tak buat lengkap aja. Apa ini maksudnya saya meraktekin kayak sholat beneran? Enggak usah, karena Mbak Lydia saya yakin sudah bisa kan sholatnya kan? Iya. Tinggal bacaannya saja. Bacaannya Ya. Untuk iftitah. Ya, iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi rabbil katsira wa subhanallah. Kabira walhamdulillahi katsira. Katsira. Coba dimulai dari awal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi rabbil. Nah pakai robbil. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak pakai. Itu bacaan bismillah kalau itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh saya belajar. Tapi kalau itu berarti salah. Kalau kabiro itu kabiro walhamdulillahi katsira. Oke. Oh ya. Enggak apa-apa. Kabiro walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatahras samawati wal ard. Fataras samawati wal ard.
hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma'ana minal muslimin. Wa ana, bukan Wa ana minal bukan wa muslimin. ma'ana, bukan. Oh ya, lupa. Wa ana Wa minal. ana minal muslimin. Ya. Top, mantap. Ya. Alhamdulillah. Terus Al-Fatihah. Oh, perbedaannya begini. Wa ma'ana sama wa ana Iya itu. itu beda. Artinya begini. Wa ma'ana minal musyrikin. Ma itu artinya tidak. Ma itu artinya tidak. Mungkin Oh ya ya ya. untuk cantolannya Mbak Lydia ketika sholat biar tidak salah. Ma itu artinya tidak. Ma itu artinya Berarti wa ma ana minal musyrikin. Berarti dan saya tidak musyrik. tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Oh ya ya. Kalau Wa ana. wa ana minal muslimin dan saya itu termasuk golongan orang-orang muslim. Oh ya ya ya. Ah itu. Wa ana minal itu dari wa ana minal muslimin dan saya dari orang-orang muslim. Saya termasuk golongan orang-orang muslim. Jadi kalau artinya tadi wa ma ana minal muslimin Bukan. artinya dan saya bukanlah termasuk golongan orang-orang Oh, iya, iya. muslim ya. Wa Beda Wa ma makna. ya, wa ma ya. Ya. Apakah minal muslim. misalnya kemarin Mbak Lydia Lovinda salat kemarin menggunakan seperti itu apakah sah? Sah. Oh, enggak tahu kok. Iya. Iya, Allah Iya, itu Maha sekarang. Pemaaf. Oh ya. Sekarang Dalilnya saya tahu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Oh ya. Sesuai kemampuan kalian. Kalau kemampuan Mbak Lydia kemarin masih sebatas di situ, ya nggak ada masalah, ya sah saja sambil diperbaiki. Iya. Begitu. Lanjut sekarang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Kanasta'in ya, kanasta'in. kanasta'in. Ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim walabdallin. Amin. Mantap. Mumtaz ya. Mumtaz. Ada beberapa yang butuh diperbaiki. Ya. Bacaan panjang pendek sama tasydid. Tasydid itu yang dua huruf ketemu. Bacaan tasydid itu yang paten ya, bacaan paten. Nah, itu beberapa hal yang butuh untuk diperbaiki. Ya ya. Gimana? Saya kasih contoh Ya. bacaan Al-Fatihah. Nanti Mbak Lydia Lovinda bisa itu mungkin bacaan saya direkam atau Mbak Lydia Lovinda masuk YouTube, ketik Al-Fatihah. Al-Fatihah bebas, Al-Fatihah mana saja di situ. Di YouTube banyak kok. Nah, tidak Saya harus rekam aja. tidak harus saya. Gak apa-apa. Ya, boleh. Saya rekam aja. Ya. Ya. Baik, kita mulai. Saya lebih pada tidak menggunakan lagu karena agar suaranya itu jelas begitu ya. Lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjang pendeknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Roknya itu bisa disamarkan. Boleh awal-awal mungkin Ar-Rahmanir Rahim tidak masalah. Tapi kalau lebih ahli lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih begitu. Boleh dimatikan. Nanti sambil di YouTube nanti boleh buka di YouTube banyak sekali. Disempurnakan. Terus kemudian sekarang bacaan surat pendek, bebas surat pendek mana? Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Kayak qori sudah. Tasdidnya itu tadi ada bacaan panjang pendek, yang bacaan surat Al-Ikhlas panjang pendeknya sudah mulai benar. Yang tasdidnya itu yang mungkin direvisi ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Hus itu Allahus Samad. Ya. Bukan Allahu. Tadi Mbak Lydia gimana? Allahus Samad. Yang benar yang itu. Allahus Samad. Ya. Baik, kemudian sekarang bacaan Allahu Akbar, rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, sekarang berdiri. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke, lanjut. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Betul, sudah. Terus Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Sekarang tahiyat. Kita persingkat saja ya. Intinya sholat tadi masih harus berdiri lagi, nambah rakaat lagi. Sekarang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh. Sholawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mantap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah sah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pencapaian luar biasa. Mu'alaf bisa sholat itu pencapaian luar biasa. Ya, karena banyak sekali mu'alaf yang belajar sholatnya itu meluangkan waktu, itu yang sulit, Mbak. Antara bekerja dengan belajar sholat itu meluangkan waktunya, itu butuh perjuangan luar biasa. Mbak Lovinda telah lulus. Alhamdulillah. Ya, selamat. Alhamdulillah. Kita off kamera. Terima kasih yang terbanyak sudah datang, sudah lulus dalam ujian ini. Alhamdulillah. Kita akhiri kepada para penonton semuanya. Inilah Mbak Lydia Lovinda, mu'alaf yang telah berhasil menjalani proses yang begitu panjang, ya, sehingga telah tiba di sini, telah tiba dengan kondisi yang sekarang sudah bisa sholat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hashem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim